Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar, wa ala alihi wa ashabihi al akhyar, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'um bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar, ma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati, azanallahu iyyakum ajma'in. Terakhir yang kita bahas kemarin yaitu tentang difardukannya sholat kepada Nabi Daud alaihi salam. Sore hari ini kita akan mempelajari bagaimana Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Al-Muallif Abu Abdillah menukil satu ayat dari surat Shad, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sesungguhnya aku senang kepada sesuatu yang baik. Di sini maksudnya aku cinta kepada kuda-kuda, karena Nabi Sulaiman punya kuda banyak, sehingga cintanya beliau kepada kuda tersebut melupakan an dzikri rabbi, sampai lupa tidak mengerjakan sholat. Kata Imam Qatadah, ini sholat asar, Imam Qatadah sholat asar, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari itu tidak terlihat lagi. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan ayat-ayat tentang cerita ini, dari cerita Nabi Sulaiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami berikan, kami anugerahkan, kami kurniakan kepada Daud, yaitu anaknya yang bernama Sulaiman. Dia Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba, ni'mal 'abdu innahu awwab, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Idh urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. Ingatlah ketika pada suatu sore, al-asyi bil asyi, dipaparkan, ditunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda milik dia. As-safinatul jiyad, kuda-kuda yang tegak dan kencang larinya. As-safinat al-jiyad. Faqala, maka berkata Sulaiman, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka berkata Sulaiman, sesungguhnya aku menyukai harta dunia, yakni kuda-kuda tersebut, yang membuat aku sibuk sehingga untuk melupakan, untuk mengingat Tuhanku, an dzikri rabbi. Nah, sampai matahari terbenam. Jadi beliau lupa tidak mengerjakan sholat asar. Akhirnya beliau memerintahkan dalam ungkapan beliau yang diabadikan oleh Allah, rudduha alayya, kembalikan lagi semua kuda-kuda itu kepadaku. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Lalu Nabi Sulaiman itu mengusap, bis-suqi wal a'naq, bagian atas dari kepala kuda tersebut, wal a'naq, dan leher-lehernya. Nah, di sini ada khilaf antara ulama, antara ahli tafsir, apa betul begitu. Tapi sebelumnya itu, berapa kuda yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Al-Imam Ibrahim At-Taimi mengatakan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu sebanyak 20 kuda bersayap. Jadi semua kuda bersayap. Itu kata Ibrahim At-Taimi. Tapi juga ada riwayat lain dari juga Ibrahim At-Taimi juga yang meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim,
bahwasanya kuda yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu berjumlah 20.000 kuda. Tidak disebutkan bersayap di sana. Dan ini yang disembelih oleh Nabi Sulaiman. 20.000 disembelih. Nah, malah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan Nabi Sulaiman itu berkata, janganlah engkau kuda-kudaku menjadikan aku lupa untuk mengingat Allah. Ini adalah terakhir untukmu. Kemudian beliau memerintahkan untuk dibunuh semuanya, untuk dibunuh. Nah, tadi di terjemahan di tafsir juga ada bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidak membunuh kuda-kudanya, tidak membunuh dengan pedang, tetapi bahwasanya beliau itu mengusap bagian atas kudanya, kemudian lehernya juga diusap. Dan pendapat ini yang diikuti oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Nah, tidak mungkin seorang nabi membunuh kuda-kuda yang tidak salah kudanya tersebut, hanya sebab karena lalai sehingga tidak sholat setelah melihat kudanya itu. Dan kuda-kuda itu tidak berdosa. Nah, dan ini yang diikuti oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, tapi kata Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Jarir ini bisa dikritiklah fi nadhar. Bisa saja syariat yang ada ketika itu pada zaman Nabi Sulaiman boleh saja dibunuh. Jadi dalam hal dunia yang melupakan Allah, melupakan zikir kepada Allah, bisa saja ketika itu diperbolehkan. Nah, untuk dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Itu tentang cerita Nabi Sulaiman. Dan sholatnya di mana? Yaitu kata saya tadi, beliau itu sampai lupa mengerjakan sholat asar. Jadi beliau itu sholat. Nah, Al-Imam Qatadah mengatakan sholat asar yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman gara-gara kuda yang beliau miliki. Baiklah, itu tentang cerita tentang Nabi Sulaiman. Kita lanjutkan sekarang tentang cerita bagaimana Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Al-Muallif menukil satu ayat dalam surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak karena Nabi Yunus, Yunus itu termasuk orang-orang yang bertasbih. Bertasbih di sini kata Ibnu Abbas melakukan sholat, niscaya dia akan berada di perut ikan sampai hari kebangkitan. Baik, itu yang dinukil oleh Al-Muallif. Saya sampaikan ceritanya sekarang. Nah, ceritanya biar lebih jelas bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Dhunnun ini julukan untuk Nabi Yunus. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak bisa menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, yaitu di perut ikan.
Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam kegelapan perut ikan tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, ceritanya bagaimana kok Nabi Yunus marah? Nabi Yunus ibnu Matta ini, ibnu Matta. Jadi kalau ingat Matta dalam bahasa Madura itu, nah Yunus ibnu Matta ini diutus oleh Allah di suatu negeri namanya Ninawa. Ninawa ini ada di negeri Mausil di daerah Irak sekarang, Al-Mausili, Ninawa. Nah, setelah dia memanggil, mendakwahkan dakwah tauhid kepada umatnya, mereka itu tetap dalam kekufuran, tidak mau menerima dakwahnya. Nah, akhirnya marah Nabi Nuh dan mengancam mereka. Dia akan mendoakan kepada Allah. Nah, setelah pergi dia setelah 3 hari pergi, dia akan berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya itu tadi itu. Dhahaba mughadiban, sambil marah dia, ditinggalkan kaumnya itu. Pergi dia ke pantai. Nah, mau naik perahu. Tapi apa? Ternyata Allah memberi kenikmatan kepada umat Nabi Yunus ketika itu. Ketika mereka tahu kalau seorang nabi itu mengancam, ini biasanya betul-betul akan terjadi, kata kaumnya itu. Akhirnya mereka pergi ke Sohro, ke tanah lapang semuanya. Perempuan dipisah dengan anak-anak, yang laki-laki semuanya berdoa kepada Allah. Nah ini, berdoa kepada Allah sementara hanya. Sementara berdoa kepada Allah, tadarruk kepada Allah terus sampai akhirnya dikabulkan doa mereka oleh Allah. Ketika itu unta-unta itu banyak mengeluarkan susu. Begitu juga punya anak juga. Ada juga kambing dan lembu, sapi juga ada ketika itu juga. Banyak mengeluarkan susu. Nah, jadi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Nuh ini. Nabi Yunus. Akhirnya itulah turun doa, turun firman Allah, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusah lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hinin. Artinya, maka mengapa kok tidak ada suatu negeri, penduduk suatu negeri yang beriman dan imannya itu bermanfaat, kok tidak ada? Illa qaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman sementara saja, berdoa kepada Allah, kasyafna anhum adzabal khizy, kami lepaskan dari mereka siksa yang mencelakakan. Nah, adzabal khizy fil hayatid dunya, di dunia. Wa matta'nahum ilahin, dan kami beri mereka kenikmatan untuk sementara waktu sampai waktu tertentu. Nah, itulah cerita ini Nabi Yunus ketika keluar. Terus gimana? Nah, ini firman Allah, wa inna Yunus laminal mursalin, sesungguhnya Yunus termasuk dari salah seorang utusan. Id abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Yunus lari dari kaumnya menuju ke kapal yang penuh dengan muatan. Jadi pergi Nabi Yunus pergi ke pantai, di sana ada kapal penuh dengan muatan. Ketika kapal sampai di tengah laut, terombang-ambing karena banyaknya muatan, dan tidak ada jalan lain kecuali harus melompat salah satu dari penumpangnya.
Oleh karena itu diadakan undian terus. Allah berfirman, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian Nuh ikut diundi. Sahama, Nuh ikut diundi juga. Nabi Yunus ikut diundi. Nabi Yunus ikut diundi. Ternyata fakana minal mudhadin. Nabi Yunus termasuk orang yang kalah dalam undian. Undian pertama ketika dikeluarkan, keluar nama Nabi Yunus. Sayang mereka semuanya, orang-orang yang di kapal itu. Diundi kedua kalinya, keluar lagi nama Nabi Yunus. Diundi ketiga kalinya, keluar lagi nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus siap membuka pakaiannya dan melompat ke laut. Allah sudah mempersiapkan ikan besar, ikan paus, al-hut, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah laut. Nabi Yunus melompat. Apa terus firman Allah? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia itu ditelan oleh ikan yang besar, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Sudah kalah undian gitu kan. Gitu. Apa terus? Dia berdoa yang tadi doanya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir dan bertasbih. Di sini kata ahli tafsir, bertasbih di sini bersolat. Nah, bertasbih kepada Allah. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit, sampai hari kebangkitan. Nah, itulah cerita Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan di sini. Sampai berapa lama Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan? Ada juga ahli tafsir yang menukil di antara doa Nabi Yunus dalam perut ikan itu, ungkapan beliau, wallahu taala alam, yang dia berkata, ya Rabb, ittakhadtu laka masjidan fi mawdi'in lam yabluhu ahadun minan nas. Wahai Tuhanku, aku telah menjadikan untukmu satu masjid, yakni perut ikan itu, fi maudhi'in, satu tempat di mana tempat ini tidak pernah dicapai oleh seorang pun dari manusia, yaitu perut ikan. Nah, dan ketika Allah mengutus ikan itu, disebutkan juga dalam kitab tafsir untuk menelan Nabi Yunus, Allah memberi ilham kepada ikan untuk tidak memakan Nabi Yunus, tidak memakan dagingnya, dan tidak merusak tulangnya. Nah, berapa lama Nabi Yunus ada di perut ikan? Nabi Yunus di perut ikan, ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, kata Imam Qatadah. Ada yang mengatakan 1 pekan, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ada yang mengatakan selama 40 hari 40 malam. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah cerita tentang 2 nabi, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Yunus, di mana kepada mereka berdua juga diwajibkan melaksanakan sholat. Demikian ikhwani wa akhwati kajian kita sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.